Bab 1801, Cara Lain. Nama, Peternakan Tingkat Dewa Penulis, Lembut dalam Senjata Baja. Plus matikan mengatur ulang. Pertemuan ini sedikit lengah. Xia Ruofei dan binatang bintang itu sama-sama terkejut, dan kemudian cahaya ganas muncul di mata binatang bintang itu, dan ia bergegas menuju Xia Ruofei dengan geraman pelan. Xia Ruofei akhirnya melihat binatang bintang menengah, dan dia segera mengangkat semangatnya. Dia menginjak pedang Kushuang Fei untuk melintasi busur secara fleksibel, dan pada saat yang sama secara langsung mengendalikan pedang abadi Biyou untuk menyerang binatang bintang menengah dengan kekuatan mentalnya. Yang mengejutkan Xia Ruofei adalah monster bintang perantara ini tidak menghindarinya, dan ia masih menerkam langsung ke arah Xia Ruofei. Binatang bintang menengah dan pedang abadi Biyou keduanya sangat cepat, jadi dalam sekejap mata, pedang abadi Biyou telah menembus tubuh binatang Xing. Meskipun Xia Ruofei hanya menggunakan kekuatan mentalnya untuk menggenggam Biyou Immortal Sword dan melemparkannya ke arah monster bintang perantara, kecepatannya masih sangat cepat. Pedang terbang itu mengeluarkan suara menembus udara, dan pedang abadi Biyou sendiri juga sangat tajam. Melihat Xia Ruofei menikam binatang bintang itu dengan begitu mudah, dia tidak bisa menahan perasaan senang, dan senyuman muncul di wajahnya. Tapi senyumannya dengan cepat mengeras. Karena setelah Biyou Immortal Sword menyentuh tubuh monster bintang perantara, pedang itu tidak langsung menembus ke dalam tubuh seperti yang diharapkan Xia Ruofei. Sebaliknya, itu mengeluarkan suara senandung emas dan besi. Xia Ruofei bahkan melihat beberapa percikan api meledak, dan kemudian Biyou pedang peri bergetar tiba-tiba dan terpental. Pedang abadi Biyou yang tajam dilempar dengan kecepatan yang begitu cepat oleh Xia Ruofei, dan itu bahkan tidak menembus sisik monster bintang perantara itu. Kemampuan bertahan dari monster bintang perantara ini jelas melebihi ekspektasi Xia Ruofei. Faktanya, ketika dia membunuh monster bintang dasar itu tadi, Xia Ruofei merasa kulitnya tebal dan tebal. Dia tidak menyangka monster bintang perantara menjadi lebih sesat, dan kekuatan pertahanannya beberapa kali lipat dari monster bintang dasar. Xia Ruofei tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak setelah dia keluar dari gurunya, karena monster bintang perantara telah menerkam di depannya. Xia Ruofei melompat dari Kushuang Fei Jian dengan sangat tegas, dan setelah pertarungan di tempat, dia akan melewati pemusnahan monster bintang perantara. Faktanya, saat mengendarai pedang terbang, cara teraman dan efektif adalah dengan memanjat ketinggian dengan cepat, tetapi Xia Ruofei merasa malu dengan perasaan sangat berbahaya yang tiba-tiba muncul ketika dia naik ke puncak pohon untuk menyelidikinya, jadi dia lebih suka terlihat malu. Beberapa, berguling di tempat untuk menghindari serangan monster bintang perantara, dan tidak mau naik lebih tinggi. Xia Ruofei tidak membela diri secara membabi buta. Sambil berguling dan menghindar, dia menggunakan taktik pedang dan mengendalikan Kushuang Fei Jian untuk membunuh monster bintang perantara. Kekuatan serangannya jelas tidak cukup untuk menangkap Fei Jian dengan kekuatan mental, jadi Xia Ruofei berhenti menggunakan pedang abadi Biyou, tetapi berkonsentrasi untuk mengendalikan keterikatan antara Kushuang Fei Jian dan monster bintang perantara. Pedang terbang Kushuang yang dikendalikan oleh seni pedang secara alami jauh lebih baik daripada pedang abadi Biyou dalam hal kecepatan. Semakin cepat kecepatannya, semakin besar kekuatannya, dan dengan kontrol seni pedang, pedang terbang Kushuang seperti bagian dari tubuhnya, fleksibel. Saya tidak tahu berapa kali lebih tinggi dari Biyou Xianjian. Kushuang Fei Jian mengerang pelan, dan menikam monster bintang perantara itu melalui hantu. Binatang bintang menengah sepertinya menyadari bahayanya. Kali ini, alih-alih mengandalkan bumi untuk memikulnya dengan keras, dia memilih menghindarinya. Akibatnya, serangan binatang bintang menengah terhadap Xia Ruofei secara alami dihentikan, dan situasi pasif Xia Ruofei segera teratasi. Setelah menghindari serangan monster bintang perantara, dia segera berdiri, menoleh untuk pertama kalinya, dan berlari menuju monster bintang perantara. Pedang terbang Kushuang mengelilingi monster bintang tingkat menengah seperti kupu-kupu yang mengenakan bunga, membuat serangan sengit dari waktu ke waktu. Xia Ruofei juga mengandalkan sepasang telapak tangan dan Kushuang Fei Jian untuk membentuk serangan menjepit pada monster bintang perantara. Setelah beberapa saat, situasinya benar-benar terbalik, dan binatang bintang menengah hampir tidak memiliki kesempatan untuk menyerang lagi, malah fokus untuk mencegah serangan Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei mengerutkan kening dengan sangat cepat,
karena monster bintang perantara ini tidak bersikap sangat defensif, dan juga sangat cepat, dan sangat fleksibel dalam menghindar. Meskipun ilmu pedang pria yang dia gunakan sangat canggih, dan dia juga memberanikan diri maju untuk menyerang, tidak banyak serangan yang benar-benar menimpa monster bintang tersebut, dan hampir tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, hanya meninggalkan beberapa kata tanpa rasa sakit. Luka yang gatal. Apa yang membuat Xia Ruofei tak terduga terjadi dengan cepat, monster bintang perantara ini tidak menabraknya dalam situasi pasif, tetapi tersendat untuk sementara waktu, lalu menyeka kepalanya dan melarikan diri. Xia Ruofei tidak menyadarinya untuk beberapa saat, dan monster bintang itu sangat cepat, ketika dia bisa bereaksi, sudah terlambat untuk mengejarnya. Xia Ruofei menyaksikan binatang bintang itu bersembunyi di dalam hutan dengan cepat, dan dia mengendalikan Kusuang Feijian untuk mengejar lebih dari 100 meter dengan sia-sia. Ketika dia tidak melihat ada yang bisa dilakukan, dia menyerah begitu saja. Xia Ruofei mengepalkan tangannya ke pohon di sebelahnya dengan frustrasi. Sungguh suatu kerugian. Tugas tersebut diperlukan untuk membunuh 100 monster bintang perantara, tetapi sekarang sangat sulit untuk bertemu dengan monster bintang pertama, dan setelah sekian lama, dia membiarkannya melarikan diri. Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan besar untuk sementara waktu. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana pendahulunya yang memecahkan rekor melakukannya. Menurut spekulasinya, dia adalah basis budidaya tahap inti emas, jadi persyaratan misinya adalah membunuh monster bintang perantara. Jika Biksu Yuan Ying masuk ke sini, dia mungkin akan diminta untuk membunuh monster bintang senior. Dengan kata lain, terlepas dari apakah budidaya master pembuat rekor adalah periode pemurnian Qi, periode inti emas, atau periode jiwa baru lahir, kesulitan tugas yang dia hadapi pasti tidak akan lebih rendah dari Xia Ruofei. Xia Ruofei sedikit tidak terbayangkan. Di bawah kesulitan seperti itu, dia bisa membunuh 100 monster bintang dengan tingkat budidayanya sendiri dalam 2 jam, yaitu 4 jam. Tapi Xia Ruofei tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang, dia tahu dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia tidak dapat menjamin bahwa monster bintang perantara yang melarikan diri itu akan membawa penyelamatnya. Jika monster bintang juga akan berpelukan dan bergerak, bahkan jika itu bukan monster bintang tingkat tinggi yang menakutkan, dia tidak akan mampu menanggung sekelompok monster bintang perantara. Setelah Xia Ruofei dan bintang perantara ini asteris, dia sudah memiliki penilaian umum di dalam hatinya. Jika dia menghadapi pengepungan beberapa monster bintang perantara, dia pada dasarnya bahkan tidak akan bisa melarikan diri tanpa menggunakan gulungan gambar spiritual, karena kecepatan mereka terlalu cepat. Oleh karena itu, Xia Ruofei segera mengesampingkan pikirannya yang mengganggu, menginjak Kusuang Feijian, dan segera meninggalkan tempat ini. Dia tidak memiliki tujuan tertentu, dia memilih arah dengan santai, dan dengan cepat bergerak maju dengan pedangnya di tanah. Tentu saja, selama proses transfer, Xia Ruofei masih mempertahankan jangkauan kekuatan mental maksimumnya, menjelajahi situasi sekitarnya, untuk menghindari kepanikan dan jatuh ke dalam kelompok binatang. Hutan tampak sangat besar, pedang Xia Ruofei terbang sejauh 20 atau 30 mil, dan masih tidak menemukan monster bintang di tengahnya. Xia Ruofei baru saja melalui pertempuran sengit, dan kemudian terbang dengan pedang dengan kecepatan penuh, dan harus secara fleksibel menghindari berbagai rintangan di hutan, yang juga sangat mahal. Sekarang dia telah jauh dari tempat dia bertarung sejauh puluhan mil, dia memikirkannya dan berhenti untuk istirahat, dan pada saat yang sama, dia harus menemukan cara yang tepat sesegera mungkin, akan sulit menyelesaikan tugas ini dengan keberanian. Jadi, Xia Ruofei melompat dari pedang terbang dan dengan hati-hati mencari di sekitar. Setelah memastikan bahwa tempat itu aman untuk sementara, dia berjalan untuk duduk di bawah pohon yang dikelilingi oleh 3 orang, dan mengeluarkan sebotol minuman beralkohol dari ruang peta roh. Tan Sui menelan ludah. Kemudian, dia duduk di bawah pohon sambil beristirahat dan memulihkan diri sambil memikirkan tindakan pencegahan. Tampaknya monster bintang perantara ini hampir tidak memiliki kelemahan. Kecepatannya cepat, pertahanannya tinggi, dan kekuatan serangannya tidak lemah. Jika Anda ingin membunuh monster bintang, Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa monster bintang tidak akan melarikan diri. Jika tidak, jika monster bintang ingin melarikan diri, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menahan lawannya.
Pikiran Xia Ruofei berubah tajam, dan dua kata segera terlintas di benaknya, Arai Dao. Jika ingin segera membunuh monster bintang tersebut, sepertinya Anda harus mengandalkan bantuan formasi. Xia Ruofei telah memperoleh banyak klasik Arai Dao yang berharga dari jimat giok yang diwarisi. Selain itu, ia sering menggambarkan jimat susunan dan menyusun berbagai metode susunan. Pengalaman praktis juga relatif kaya. Harus dikatakan bahwa level Arai Dao-nya setidaknya telah memasuki ruangan. Memahami, pikiran Xia Ruofei berubah dengan cepat, dan segera ada prototipe sebuah rencana. Satu set cetak biru susunan pembunuhan telah diuraikan dalam pikirannya. Ini bukan peta susunan yang sudah jadi, tetapi susunan sementara yang dibentuk oleh Xia Ruofei berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang susunan tersebut, dikombinasikan dengan sejumlah besar gambar susunan dalam pikirannya, dan situasi aktual dari monster bintang. Xia Ruofei mensimulasikan susunan itu 2 kali dalam pikirannya, dan tidak menemukan masalah yang jelas, jadi dia segera mengeluarkan jimat giok dan mulai mengkarakterisasi. Dia menyimpan banyak jimat giok kosong berkualitas baik di ruang peta spiritual. Kali ini hanya bagus. Ini berguna. Formasi pembunuhan yang terperangkap ini tidak terlalu rumit. Xia Ruofei akrab dengan pembentukan formasi, jadi dia membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk menyelesaikan semua formasi yang diperlukan. Ada 2 kesalahan di tengah formasi, dan ukirannya patah. Dengan 2 simbol giok kosong, selain itu bisa dikatakan sangat halus. Meski memakan waktu sekitar setengah jam, namun mengasah pisau dan tidak memotong kayu secara tidak sengaja, jika kemungkinan membunuh monster bintang dapat ditingkatkan, maka setengah jam ini tidak sia-sia. Namun, Xia Ruofei masih menghadapi masalah. Formasi pembunuhan yang terperangkap ini tidak hanya dapat diselesaikan dengan beberapa jimat giok yang menggambarkan pola formasi, tetapi juga perlu mengatur bahan tambahan formasi tertentu ke arah yang berbeda. Dengan kata lain, dia tidak bisa langsung membuang jimat formasi untuk membentuk formasi secara instan ketika dia bertemu dengan monster bintang perantara, tetapi harus mengatur formasi terlebih dahulu. Namun saat ini, hutan hampir tidak ada habisnya, dan kemungkinan bertemu dengan monster bintang perantara tampaknya rendah. Xia Ruofei tidak memiliki cara untuk mengatur formasi terlebih dahulu, jika tidak maka hanya akan menunggu. Xia Ruofei mengerutkan kening dan tiba-tiba matanya berbinar, memikirkan monster bintang yang baru saja melarikan diri. Jika monster bintang itu benar-benar membalas dengan penyelamat, bukankah akan ada penyergapan yang siap pakai? Selama formasi dipasang di dekatnya, ada kemungkinan untuk bertemu monster bintang perantara, dan bahkan mungkin ada lebih dari 1 monster bintang. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei sepertinya melihat harapan untuk memecahkan rekor untuk menyelesaikan misinya. Xia Ruofei dengan cepat mengumpulkan materi formasi, lalu menawarkan Ku Suang Feijian dan kembali ke arah dia baru saja datang. Hutan di sini sangat lebat. Jika orang biasa mengalami 3 belokan dan 2 belokan, mereka pasti sudah lama tersesat. Namun, praktisi seperti Xia Ruofei memiliki ingatan yang sangat kuat, dan mereka juga memiliki bantuan kekuatan mental yang kuat. Selain itu, dia dan yang baru saja ditemui posisi monster bintang sebenarnya tidak terlalu jauh dalam garis lurus, jadi setelah beberapa saat, Xia Ruofei diam-diam menyentuh lingkungan sekitar. Dia tidak langsung kembali ke tempat semula, tetapi berada sekitar 200 meter. Dia pertama-tama menyelidikinya dengan cermat dengan kekuatan mental, dan kemudian mulai mengatur formasi. Meskipun formasi pembunuhan yang terperangkap ini bukanlah formasi aslinya, itu memang sesuatu yang belum pernah digunakan oleh siapapun sebelumnya. Itu ditingkatkan dan digabungkan berdasarkan pendahulunya. Faktanya, dia tidak terlalu yakin dengan efek spesifiknya. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang metode pembentukan, dia mengetahui sedikit banyak kekuatan formasi pembunuhan yang terperangkap ini. Dia merasa bahwa selama dia tidak bertemu dengan monster bintang tingkat tinggi, atau mendatangi lusinan atau bahkan ratusan monster bintang tingkat menengah sekaligus, susunan pembunuh yang terperangkap ini tidak akan mudah dipecahkan. Xia Ruofei dengan terampil mengatur formasi, dan kemudian diam-diam berbaring di hutan, menjaga kekuatan mentalnya dalam keadaan divergensi dalam jangkauan terbesar, dengan hati-hati menjaga situasi sekitarnya. Faktanya, Xia Ruofei juga bertaruh bahwa monster bintang tingkat menengah yang melarikan diri akan membawa tentara kembali untuk membalaskan dendamnya.
Jika monster bintang perantara melarikan diri secara langsung, maka Xia Ruofei membuang-buang waktunya dengan menunggu di sini. Lagi pula, jika ingin memecahkan rekor, ia harus berpacu dengan waktu. Namun, Xia Ruofei masih percaya pada penilaiannya sendiri, karena monster bintang perantara ini tahu cara bertarung dan berlari, dia jelas memiliki IQ yang relatif tinggi, jadi masuk akal untuk membawa penyelamat kepadanya untuk membalas dendam. Lagi pula, kalau dilihat dari kontak barusan, monster bintang perantara ini cukup berani. Bahkan tidak menjadi masalah membawa pedang terbang dengan tubuhnya. Kecil kemungkinannya untuk menjadi takut dan melarikan diri dan tidak pernah kembali. Namun, keputusannya sudah dinilai. Ketika waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, Xia Ruofei merasa sedikit cemas. Untungnya, dia tidak menunggu terlalu lama. Dia bersembunyi di hutan selama lebih dari 10 menit, dan ada gerakan di ujung jangkauan deteksi kekuatan mentalnya. Xia Ruofei segera menyegarkan diri, dan terus mempertahankan perbedaan jangkauan kekuatan mental maksimum, dengan fokus pada arah pergerakan tadi. Segera, Xia Ruofei mengetahui melalui kekuatan mentalnya bahwa monster bintang yang baru saja melarikan diri muncul dalam rentang kekuatan mentalnya yang berbeda. Di belakang monster bintang ini, ada 15 atau 6 monster bintang. Mata Xia Ruofei tiba-tiba menjadi cerah, dan setelah kekuatan mentalnya menyapu, informasi padat muncul di pandangan cermin persepsi. Dia meliriknya dan tidak menemukan informasi tentang monster bintang tingkat lanjut, dan dia langsung senang. Menambah monster bintang yang melarikan diri sebelumnya, ada total 16 monster bintang perantara. Jika Xia Ruofei tidak mempersiapkan formasi pembunuhan yang terperangkap sebelumnya, dia pasti akan melarikan diri tanpa ragu-ragu ketika menghadapi barisan seperti itu. Tapi sekarang, formasi di belakangnya yang bersembunyi diam-diam di hutan memberinya kepercayaan diri yang besar. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara memasukkan ke-16 monster bintang perantara ke dalam Hu, dan juga memastikan keselamatan mereka sendiri. Anda tahu, jika 16 monster bintang perantara yang sangat cepat berkerumun untuk menyerang, pada dasarnya Xia Ruofei ia bahkan tidak mampu menangkis. Bahkan jika tidak ada gulungan gambar spiritual, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Xia Ruofei sudah memiliki rencana di benaknya, dan dia tidak terburu-buru. Begitu dia berada terlalu jauh dari formasi, keselamatannya tidak terjamin. Kedua, dia juga menemukan bahwa IQ monster bintang ini relatif tinggi, bahkan lebih tinggi daripada boneka humanoid di lantai pertama menara percobaan. Jika dia tahu ada gelombang besar monster bintang yang muncul, dia tidak akan lari, tapi akan menyambut mereka. Pertunjukan yang tidak masuk akal seperti itu mungkin membangkitkan kewaspadaan monster bintang itu. Selain itu, Xia Ruofei tidak khawatir binatang bintang itu akan pergi dengan mudah. Binatang bintang yang melarikan diri itu menggerakkan begitu banyak penyelamat dan terlibat dalam pertempuran besar. Jelas, dia tidak akan menyerah kecuali dia ditemukan, dan menurut akal sehat, Xia Ruofei tidak mungkin untuk tinggal di tempat selamanya, jadi dia menilai bahwa monster bintang ini pasti akan menyebar dan mencari, dan segera setelah mereka mengetahuinya, dia akan segera menyapa teman-temannya untuk datang dan mengelilinginya. Lokasinya saat ini pasti berada dalam jangkauan pencarian monster bintang. Oleh karena itu, Xia Ruofei menilai menunggu pekerjaan adalah pilihan terbaik. Dia diam-diam bersembunyi di hutan, kekuatan spiritualnya selalu menyelimuti kelompok monster bintang. Sejujurnya, melihat sekelompok besar monster bintang perlahan mendekatinya, Xia Ruofei masih merasa sedikit stres, tetapi lebih bersemangat. Perasaan ini sama seperti ketika dia bertugas di ketentaraan, melihat musuh di lingkup senapan sniper. Perasaan sekelompok kecil pasukan yang berjalan ke dalam lingkaran pengepungan selangkah demi selangkah sangat mirip. Meskipun detak jantungnya akan semakin cepat, lebih banyak darah yang mendidih. Pada saat yang sama, dia masih bisa tetap tenang. Jari-jari pelatuknya tidak bergerak. Beginilah keadaan Xia Ruofei sekarang. Dia bersujud dan menyembunyikan dirinya sepenuhnya di bawah rerumputan tinggi. Dia terutama mengandalkan kekuatan mental untuk melakukan penyelidikan, jadi dia tidak perlu peduli apakah penglihatannya akan terhalang. Faktanya, kekuatan mentalnya adalah deteksi hampir 360 derajat tanpa jalan buntu, yang jauh lebih besar daripada bidang penglihatan yang dilihat dengan mata telanjang, dan tidak mudah bocor.
16 monster bintang segera datang ke tempat di mana Xia Ruofei bertarung dengan monster bintang. Mereka tidak menemukan jejak Xia Ruofei, dan mereka tidak terkejut, tetapi dengan cepat berpencar dan mulai mencari ke depan dalam bentuk kipas, tampak seperti mereka terlatih. Hanya saja monster bintang ini tidak menyangka bahwa setiap gerakan mereka sepenuhnya berada di bawah pengawasan Xia Ruofei, dan mereka masuk ke dalam perangkap yang diatur dengan hati-hati oleh Xia Ruofei. Monster bintang ini semakin dekat dan dekat dengan Xia Ruofei, dan ekspresi Xia Ruofei menjadi lebih serius. Dia sudah menahan nafas dan tidak berani bersantai sejenak untuk mendeteksi posisi monster bintang dengan kekuatan mental. Ketika monster bintang yang baru saja mencari arah posisi persembunyian Xia Ruofei berada lebih dari 100 meter dari Xia Ruofei berpura-pura tiba-tiba melihat monster bintang itu. Tentu saja, dia tidak terlalu panik sehingga dia berdiri dan melarikan diri. Xia Ruofei hanya dengan sengaja membuat sedikit gerakan, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan melarikan diri ke arah formasi. Meski gerakannya tidak besar, sedikit guncangan di rerumputan segera membuat khawatir monster bintang itu. Tatapan tajamnya menyapu, dan ia segera melihat Xia Ruofei melarikan diri di rerumputan. Binatang bintang itu segera membanting kaki belakangnya, dan tubuhnya melintasi jejak seperti hantu, mengejar Xia Ruofei. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan suara melolong yang tajam, dan monster bintang yang mencari di dekatnya juga berhenti, dan dengan suara bulat mendekati posisi Xia Ruofei. Setelah Xia Ruofei melakukan seluruh gerakan, dia tidak berhenti sama sekali, dan dengan cepat bergerak menuju arah formasi tanpa ragu-ragu. Setelah ditemukan oleh monster bintang, dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan sosoknya, menegakkan tubuh dan menginjak pedang terbang Kushuang, terbang cepat ke tanah. Dalam hal kecepatan absolut, Xia Ruofei jelas tidak sebagus Star Beast, tetapi jika dia terbang dengan pedangnya, bahkan jika Star Beast sangat cepat, dia tidak akan menangkapnya untuk sementara waktu. Jadi, segera Xia Ruofei mengikuti sekelompok besar monster bintang. Semua orang menggunakan kecepatan mereka secara ekstrim. Setelah mengejar dan melarikan diri, jarak pendek antara Xia Ruofei dan formasi dilintasi hampir dalam sekejap mata. Setelah Xia Ruofei melewati formasi, dia tidak ragu untuk memainkan beberapa formula ajaib. 3 kekuatan spiritual terkondensasi menjadi formula segel dengan garis misterius dan melarikan diri ke rumput, dan formasi yang sudah diatur diaktifkan dalam sekejap. 16 monster bintang tidak menyadarinya, dan bergegas ke dalam jangkauan formasi. Faktanya, Xia Ruofei sudah berhenti saat ini, berbalik dan melihat monster bintang yang menyalipnya dengan agresif. Hanya saja begitu monster bintang ini memasuki formasi, mereka langsung kehilangan tujuannya, tiba-tiba menjadi area putih di depan mereka, baik depan maupun belakang, dan jarak pandang bahkan kurang dari 1 meter. Ada kabut putih tebal di sekeliling mereka. Binatang bintang ini mungkin belum pernah melihat formasi biksu manusia sebelumnya, dan tiba-tiba mereka semua berputar-putar dalam formasi seperti lalat tanpa kepala. Kemarahan para monster bintang juga sangat panas. Setelah mengetahui bahwa mereka terjebak, mereka juga mengirimkan serangan terkuat mereka ke sekeliling. Namun, formasi pembunuhan yang terperangkap ini jelas tidak dihancurkan dengan kekerasan. Faktanya, sebagian besar serangan monster bintang jatuh di ruang kosong, dan beberapa serangan mengenai dasar formasi, juga karena formasi tersebut. Mereka terus-menerus saling berhubungan, jadi serangan seperti itu setara dengan ditanggung oleh seluruh formasi secara merata, dan tidak ada salahnya sama sekali. Bahkan beberapa monster bintang sama sekali tidak dapat melihat pemandangan di sekitarnya, jadi serangan masih menimpa teman mereka. Dalam sekejap, monster bintang 3 secara tidak sengaja terluka oleh rekannya dan mengeluarkan raungan marah. Ini juga alasan mengapa Xia Ruofei mengetahui bahwa tidak ada monster bintang tingkat tinggi di kelompok monster bintang, jadi dia bertekad. Jika monster bintang tingkat tinggi secara acak menyerang bagian penting dari formasi, ada kemungkinan tertentu bahwa formasi tersebut akan rusak, tetapi kelompok monster bintang perantara ini tidak perlu khawatir sama sekali. Tingkat serangan ini mungkin bisa membuatnya jatuh ke tangan Xia Ruofei. Tendonnya patah, tetapi jatuh pada formasi ini. Setelah serangan yang tampaknya sengit dilakukan oleh seluruh formasi, tidak ada bedanya dengan menggaruk. Jika tidak terburu-buru, Xia Ruofei akan dapat menonton pertunjukan tersebut di waktu luangnya.
Tetapi jika dia ingin memecahkan rekor, dia secara alami membutuhkan pertarungan cepat, jadi menjebak monster bintang ini di sini tidak ada artinya. Selain menjebak musuh, formasi kill yang terjebak tentu saja memiliki jurus-jurus yang mematikan. Xia Ruofei tidak menunda terlalu banyak. Setelah dia memastikan bahwa ke-16 monster bintang telah memasuki tengah, dia segera mencubit formula ajaibnya, dan beberapa formula segel dilemparkan ke jantung formasi. Formasi yang semula hanya berupa kabut, setelah desakan Yin Jue, tiba-tiba berubah drastis. Binatang bintang yang pernah bertarung dengan Xia Ruofei juga terjebak dalam formasi, dan karena ia menyambut mitranya untuk datang dan membalas dendam, ia juga menyerang dengan paling ganas, dan karenanya ia jatuh ke dalam formasi yang paling dalam, dari binatang bintang ini secara tidak sengaja dilukai oleh temannya tadi. Ia tertangkap basah oleh monster bintang lain yang menamparkan punggungnya dengan cakarnya. Meskipun monster bintang semuanya kasar dan tebal, serangan mereka juga berat, jadi kali ini juga sangat menderita, bagian pinggang yang paling lembut tergores daging dan darah mengucur sekaligus. Binatang bintang itu meraung dengan marah, dan kedua kukunya terbanting ke tanah, dan tubuhnya bergegas ke dalam kabut seperti kilat. Saat ini, ia telah kehilangan kewarasannya, dan ingin menghancurkan formasi dengan tabrakan yang brutal. Pada saat ini, Xia Ruofei menggunakan Yin Jue untuk memobilisasi beberapa fungsi formasi, dan cahaya hitam tajam menerobos kabut dan menembak langsung ke arah monster bintang itu. Ketika monster bintang itu tidak rasional, dan pada saat yang sama berada dalam kabut dengan jarak pandang yang sangat rendah, kemampuannya untuk merasakan bahaya sangat berkurang. Selain itu, cahaya hitam tajam itu sunyi, jadi ia sama sekali tidak menyadarinya. Dia dipukul dengan kuat dari samping oleh limang hitam ini. Hanya mendengar suara, ledakan, cahaya hitam tajam tersembunyi di tubuh monster bintang itu. Sosok monster bintang yang berlari ke depan tiba-tiba membeku, lalu menjerit, dan lubang besar dengan jari-jari tebal muncul di tubuhnya. Serangan arai tidak berhenti di situ. Setelah cahaya hitam tajam mengenai tubuh monster bintang, bulu berminyak pada monster bintang itu terbakar sekaligus. Sangat menyakitkan hingga berguling-guling di tanah dan menimbulkan rumput liar di dekatnya. Semak itu tumbang. Meskipun monster bintang terus-menerus berguling-guling di tanah, nyala apinya seperti belatung Tarsus. Alih-alih padam, malah semakin terbakar, dan udaranya malah menyerap bau barbeque. Ini mengejutkan Xia Ruofei yang berada di luar formasi. Dia pada dasarnya dapat menentukan bahwa monster bintang ini adalah boneka buatan manusia, tetapi tampaknya tingkat simulasinya sangat tinggi. Bahan yang digunakan untuk membuat monster bintang bahkan terbakar, rasa. Setelah beberapa saat, jeritan monster bintang itu perlahan melemah, dan akhirnya tidak ada suara. Ia bahkan tidak memimpikannya, dan dia membawa teman-temannya secara agresif untuk mengepung Xia Ruofei, tetapi hanya untuk melihat punggung Xia Ruofei, dan kemudian kehilangan nyawanya secara misterius dalam formasi ini. Ketika monster bintang itu akhirnya terdiam, di cermin persepsi Xia Ruofei, kemajuan tugas akhirnya berubah, menunjukkan 1/100. Xia Ruofei sangat gembira. Meskipun butuh waktu lama untuk dibuka setelah memasuki lantai 2 menara uji coba, ini adalah awal yang baik. Selain itu, 15 monster bintang yang tersisa dalam formasi juga putus asa. Mereka telah menjadi angka dalam kemajuan misi Xia Ruofei, yang juga hanya masalah waktu. Hampir pada saat yang sama ketika monster bintang pertama diserang, monster bintang lainnya juga menghadapi serangan buritan hitam yang mengerikan ini. Beberapa keberuntungan menghindari serangan itu, tetapi sebagian besar monster bintang tidak luput. Bedanya, beberapa monster bintang langsung ditembus oleh cahaya hitam pekat, dan ada pula yang hanya menggaruk kulitnya. Tentu saja, hasilnya sama saja, karena serangan paling mengerikan dari cahaya buritan hitam bukanlah menyebabkan luka tembus, melainkan nyala api mengerikan yang tidak bisa langsung dipadamkan setelah bersentuhan dengan monster bintang tersebut. Jadi, bahkan monster bintang yang kulitnya tergores sedikit, setelah beberapa saat, nyala api menyala di tubuhnya. Nyala api tampak pucat, tapi sangat panas. Yang paling penting adalah apakah itu monster bintang yang berguling-guling di tanah atau dengan panik bergesekan dengan tunggul pohon, itu tidak ada gunanya. Bahkan ada monster bintang yang beruntung dan langsung meluncur masuk. Di kolam kecil, masih gagal mengubah nasib dibakar hingga mati.
Tubuh binatang bintang itu masuk ke dalam air. Meski begitu, apinya tetap menyala di bawah air, seolah tidak membutuhkan bantuan oksigen sama sekali. Di babak ini, total 10 monster bintang diserang oleh serangan mendadak ini, dan kemajuan misi Xia Ruofei dalam visi cermin persepsi menjadi 10/100. Masih ada 6 monster bintang yang menjadi burung ketakutan, berjalan berputar-putar dalam formasi seperti lalat tanpa kepala. Formasi ini hanya memotong garis pandang, sekaligus menggunakan beberapa formasi misterius untuk memberikan ilusi bahwa target dalam formasi tersebut mengira mereka bergerak lurus, namun nyatanya mereka selalu berjalan keluar. Namun, formasi tersebut tidak mengisolasi suara. Oleh karena itu, jeritan infiltrasi monster bintang lain dalam formasi dapat didengar dengan jelas oleh 6 monster bintang yang masih hidup. Akibatnya, mereka dengan sendirinya akan semakin gugup, karena tidak ada yang tahu kapan bencana akan tiba-tiba menimpa kepala mereka, dan kemudian mereka akan mati dalam jeritan seperti yang ada di hadapan mereka. Namun mereka tidak berani keluar, dan mereka khawatir jika mereka menyentuh formasi yang lebih kuat, akan semakin sulit untuk melarikan diri. Untungnya, Xia Ruofei tidak membiarkan mereka terjerat terlalu lama. Dia langsung mencubit Yin Jue dan mengendalikan metode pembentukannya lagi. Alasan mengapa serangan formasi begitu kuat adalah karena di satu sisi, formasi tersebut sangat halus, dan di sisi lain, ia memiliki energi spiritual yang cukup untuk mendukung pembunuhan 10 monster bintang. Xia Ruofei juga membayar harga 100 batu spiritual. Namun, mengingat monster bintang itu sangat sulit untuk dihadapi dan tugasnya sangat penting, penggunaan 100 batu roh ini bisa dikatakan bernilai uang. Xia Ruofei menumpuk banyak batu roh di inti formasi. Selama ada kekurangan energi, aura di batu roh akan diserap oleh formasi. Oleh karena itu, pada inti formasi, batu roh ditumpuk menjadi sebuah bukit. Konsumsi 100 batu roh, tumpukan batu roh berbentuk bukit ini bahkan tidak berubah sama sekali. Jika bukan karena kekuatan mental Xia Ruofei yang secara akurat merasakan konsumsi batu roh, tidak akan ada perubahan sama sekali dari luar. Jadi, untuk menghemat waktu, saat menghadapi 6 ikan yang hilang, Xia Ruofei cukup meningkatkan serangan formasi lagi. Binatang bintang 6 itu tidak beruntung. Sinar cahaya hitam baru saja menyerang monster bintang bersama-sama. Setelah Xia Ruofei mencubit segelnya, sinar cahaya hitam dalam formasi tiba-tiba muncul secara padat, menyerang 6 monster bintang perantara. Binatang bintang 6 melihat cahaya hitam pekat seperti hujan lebat, dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka bahkan lupa untuk menghindari serangan penutup seperti itu. Sebenarnya, tidak ada gunanya menghindarinya. Suara hentakan tidak ada habisnya, tubuh monster bintang ini langsung ditembus oleh banyak cahaya tajam, dan beberapa luka setebal jari muncul di tubuh mereka, dan darah menyembur keluar sekaligus. Segera setelah itu, api mulai berkobar di tubuh mereka. Setelah beberapa saat, monster bintang 6 itu berhenti bergerak. Faktanya, monster bintang 3 mati total setelah ditembus oleh cahaya hitam tajam, karena terlalu banyak cahaya tajam kali ini. Sekarang, monster bintang 3 ini kurang beruntung dan langsung terkena kuncinya. Tentu saja, jika dilihat dari sudut lain, mereka seharusnya lebih beruntung, karena mereka tidak menderita sebelum mati dan mati hampir seketika. 3 monster bintang yang tersisa juga menahan api untuk beberapa saat sebelum mereka mati kesakitan. Xia Ruofei melihat melalui cermin persepsi dan melihat bahwa kemajuan tugas telah menjadi 16/100. Dia tidak bisa menahan senyum puas, dan bahkan menjentikkan jarinya. Kekuatan formasi membuatnya sangat puas, meskipun konsumsinya sedikit lebih besar dan konsumsi peningkatan kekuatan formasi beberapa kali kemudian, Xia Ruofei menggunakan 500 batu roh hanya dalam beberapa menit. Untuk menyelesaikan monster bintang yang tersisa secepat mungkin, dalam waktu kurang dari 1 menit, biaya batu roh hampir 4 kali lipat dari biaya menangani 10 monster bintang. Tapi Xia Ruofei tidak punya apa-apa lagi sekarang, ada banyak batu roh. Batu roh yang dia peroleh dari ruang lipat cincin penyimpanan awam Yuntai dapat ditumpuk menjadi pegunungan. Konsumsi 500 batu roh, dia bahkan tidak berkedip, tidak ada perasaan sama sekali. Setelah memecahkan 16 monster bintang, Xia Ruofei tidak menunda lagi, karena jika dia ingin memecahkan rekor,
dia harus membunuh setidaknya 84 monster bintang perantara dalam waktu sekitar 1 jam yang tersisa. Waktu sangat ketat. Oleh karena itu, ketika monster bintang terakhir menjadi nomor dalam kemajuan misinya, dia segera melambaikan tangannya untuk menyingkirkan bahan formasi dan batu roh, dan kemudian sosoknya bersinar, dan kakinya berjalan di tanah dengan pedang terbangnya. Dengan cepat melarikan diri ke dalam hutan lebat. Harus dikatakan bahwa susunan pembunuhan yang mengantuk ini digunakan untuk menghadapi monster bintang, dan efeknya sangat bagus. Xia Ruofei juga menemukan bahwa serangan api tampaknya sangat efektif pada monster bintang, dan saya tidak tahu apakah itu alasan materialnya. Cahaya hitam yang dihasilkan dalam metode pembentukan, setelah menyentuh tubuh monster bintang, bahkan jika hanya satu percikan yang dihasilkan, itu juga akan membakar seluruh tubuh dengan cepat, hampir menjadi pukulan. Namun kekurangan formasinya juga sangat kentara. Itu harus diatur terlebih dahulu. Formasi pembunuhan yang terperangkap ini masih agak rumit. Meskipun Xia Ruofei sudah sangat mahir, perlu beberapa menit untuk mengatur formasi. Ini adalah keputusannya. Tidak mungkin baginya untuk mengatur formasi sementara setelah bertemu dengan monster bintang, dia hanya dapat mengaturnya terlebih dahulu, dan kemudian menunggu monster bintang memasuki lingkaran. Xia Ruofei tidak tahu di mana ada monster bintang di hutan lebat yang luas ini. Terlebih lagi, bahkan jika ada monster bintang konyol yang menghantam formasi, kemungkinannya kecil. Tidak mungkin 84 monster bintang bodoh seperti itu muncul berturut-turut. Benar, oleh karena itu, Xia Ruofei harus mengambil inisiatif menyerang. Cara terbaik adalah dengan menghajar monster bintang seperti tabrakan yang tidak disengaja tadi, dan kemudian menarik banyak monster bintang. Dia hanya perlu menunggu tugas panen berjalan. Ke atas, sosok Xia Ruofei muncul di hutan lebat, dan dia bergerak sangat cepat. Tentu saja, dia tetap menjaga kewaspadaan tinggi. Dapat dikatakan bahwa hutan lebat ini penuh dengan bahaya, belum lagi monster bintang tingkat tinggi yang mengerikan, bahkan monster bintang tingkat menengah, jika Xia Ruofei tidak hati-hati, kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Sekitar 3 menit kemudian, Xia Ruofei tiba-tiba berhenti. Sekarang dia menjadi semakin mahir dalam mengendalikan Kushuang Feijian. Dari kondisi kecepatan ekstrim hingga berhenti, hanya dibutuhkan waktu sekitar 2 detik, pergerakan ekstrim hingga docking yang sangat senyap dan sepenuhnya mulus. Dalam persepsi kekuatan mental Xia Ruofei, monster bintang bodoh muncul. Binatang bintang ini berada di dalam hutan sambil mengendus aroma rumput liar di sekitarnya, sambil melihat ke kiri. Xia Ruofei tidak tahu level monster bintang apa ini, tapi dia tahu bahwa kemungkinan orang ini menjadi monster bintang tingkat lanjut tidaklah tinggi. Benar saja, ketika Xia Ruofei mendekati jarak tertentu, pengenalan monster bintang ini juga muncul di cermin persepsi. Ini benar-benar monster bintang tingkat menengah. Xia Ruofei berbahagia di dalam hatinya, dan segera mempercepat kecepatan kemajuannya. Faktanya, meskipun itu hanya monster bintang junior, Xia Ruofei tidak akan ragu untuk mendekati masa lalu. Tentu saja, tujuannya bukan untuk membunuh monster bintang itu, tapi untuk membunuh monster bintang itu. Gunakan kekuatan untuk membuat monster bintang ini melarikan diri. Jika itu hanya monster bintang junior, dia pasti akan melepaskan air dengan sengaja untuk memberi kesempatan pada monster bintang ini untuk melarikan diri. Dan jika ini adalah monster bintang tingkat tinggi, apalagi yang harus dipertimbangkan Xia Ruofei. Usap saja kepalamu dan lari. Keberuntungan Xia Ruofei tidak buruk, ini adalah monster bintang perantara. Saat jarak antara keduanya semakin dekat, Xia Ruofei juga memanggil Bio Immortal Sword, meraihnya langsung dengan kekuatan mental, dan terus bergerak ke arah monster bintang perantara. Segera, monster bintang perantara juga menemukan Xia Ruofei. Ia mengeluarkan raungan pelan, dan kemudian bergegas menuju Xia Ruofei. Xia Ruofei melompat dari pedang terbang, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk sedikit, hanya untuk melihat Kushuang Feijian dan Bio Immortal Sword mengeluarkan suara seperti naga pada saat yang sama, melesat menuju monster bintang perantara. Pada saat yang sama, nyala api yang bergetar muncul di tengah telapak tangan Xia Ruofei. Pengendalian kebakaran bukanlah fungsi kelas atas. Xia Ruofei sudah mampu melakukan ini dengan terampil. Melihat Xia Ruofei mengangkat tangannya, nyala api terbang menuju monster bintang itu. Dibandingkan dengan kecepatan Feijian,
nyala api hanyalah kecepatan kura-kura. Tentu saja, Xia Ruofei tidak ingin mengambil nyawa monster bintang ini sekaligus, jadi dia tidak terburu-buru. Pedang terbang Kushuang adalah yang tercepat, langsung menyerang Star Beast dari depan, dan Bio Immortal Sword mengikutinya dari dekat, tetapi melingkari busur yang anggun dan menyerang dari kanan belakang Star Beast. Binatang bintang itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan Xia Ruofei bahkan merasa bahwa mata binatang bintang itu tampak mengejek. Xia Ruofei bahkan lebih marah ketika melihatnya, dan dibenci oleh monster bintang boneka. Tubuh Star Beast secara fleksibel menghindari Kushuang Feijian dan Bio Immortal Sword, dan ketika hendak menyerang Xia Ruofei, apinya tiba. Ekspresi ketakutan muncul di mata monster bintang itu, tapi dia tidak segera melarikan diri. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menyingkir. Xia Ruofei melihat semua ini di matanya, dan dia membenarkan penilaiannya. Binatang bintang ini tampaknya secara alami takut pada api. Xia Ruofei tidak membahas penyebabnya, melainkan fokus pada memanipulasi dua pedang terbang dan api dengan kekuatan mental, menyerang monster bintang dengan satu hati dan tiga kegunaan. Faktanya, nyala api ini jauh lebih lemah dibandingkan cahaya hitam tajam dari formasi, tetapi monster bintang tampaknya masih sangat takut pada nyala api tersebut. Beberapa kali, ia berkesempatan menerobos beberapa lini serang dan langsung menyerang lini serang Xia Ruofei. Tapi sepertinya ia takut dengan nyala api kecil ini, sedikit ketakutan. Xia Ruofei secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini, serangannya menjadi semakin sengit akhirnya, setelah nyala api berkedip-kedip beberapa saat, Feijian Kushuang menunjukkan celah dan melintasi leher monster bintang itu dengan akurat. Namun, leher monster bintang itu juga memiliki sisik tebal untuk melindunginya. Meskipun pedang terbang Kushuang sangat tajam, masih meninggalkan luka kecil pada monster bintang itu, dan bahkan tidak mengeluarkan banyak darah. Xia Ruofei secara mental siap menghadapi kulit kasar monster bintang itu, jadi dia tidak berkecil hati. Itu adalah monster bintang yang terluka dan menjadi lebih mudah tersinggung, mengaum lagi dan lagi. Xia Ruofei secara fleksibel mengendalikan dua pedang terbang dan nyala api, bersembunyi di pinggiran dan menghadapi monster bintang. Binatang bintang itu ingin menerobos beberapa kali dan langsung menyerang Xia Ruofei, tetapi ia selalu sedikit takut dengan nyala api. Selain itu, kedua pedang terbang itu sangat agresif dan pertahanannya hampir tidak bocor, sehingga monster bintang itu tidak dapat menemukan peluang untuk sementara waktu, jadi menjadi semakin marah. Xia Ruofei menjadi semakin stabil, dan segera meninggalkan beberapa luka pada monster bintang itu. Faktanya, Xia Ruofei bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh monster bintang secara langsung, tetapi dia tidak melakukannya, karena hutannya terlalu besar, dia berkeliaran sebentar sebelum dia menemukan monster bintang, dan monster bintang dengan kulit tebal. Tidak mudah untuk membunuh. Jika Anda mengikuti efisiensi ini, sangat mustahil memecahkan rekor di sisa waktu. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga sengaja menahan tangannya, hanya untuk meniru pengalaman sukses terakhir kali, membiarkan monster bintang ini melarikan diri, dan kemudian memanggil teman-temannya untuk membalaskan dendamnya. Saat ini adalah cara tercepat yang dapat dipikirkan Xia Ruofei untuk menyelesaikan tugas, dan hanya dengan cara inilah, efek formasi dapat diterapkan sepenuhnya. Perkembangan masalah ini juga bergerak ke arah yang diharapkan Xia Ruofei. Binatang bintang itu tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, tetapi perlahan-lahan menjadi tenang. Ia mulai menyadari bahwa itu berbahaya, karena dua kali pedang terbang itu hampir menusuk bagian vitalnya. Ditambah dengan nyala api kecil yang terlihat biasa saja, juga membuatnya merasa frustasi. Jadi, setelah kebuntuan selama lebih dari 10 menit, monster bintang itu akhirnya membuat pilihan yang sama dengan monster bintang terakhir, meraung dengan enggan, lalu menoleh dan berlari. Xia Ruofei mengejarnya sebentar, monster bintang itu bertekad untuk lari menyelamatkan nyawanya, dan juga menggunakan kecepatannya secara ekstrim, dan menghilang ke dalam hutan lebat dalam sekejap mata. Xia Ruofei baru saja melakukan sesuatu, dan tidak benar-benar ingin mengejar dan membunuhnya. Jadi, Xia Ruofei segera kembali dan dengan terampil mengatur formasi di tempat dia bertarung. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Namun, Xia Ruofei tidak tinggal diam, melainkan terus menjelajah ke beberapa arah lainnya. Bagaimanapun,
Selama itu masih dalam jangkauan kekuatan spiritualnya, jika monster bintang datang, dia dapat menemukannya untuk pertama kalinya, dan sekarang waktunya ada beberapa urgensi, dia harus mengandalkan setiap detik, menunggu di sini dengan bodohnya adalah jelas bukan pilihan terbaik, dia juga berharap menemukan beberapa monster bintang lagi. Yang terbaik adalah mengatur jebakan dengan mulus satu persatu, menunggu langsung untuk memanen kehidupan monster bintang. Namun, jangkauan hutan ini memang sangat luas, dan kepadatan monster bintang jelas tidak besar, jadi Xia Ruofei melihat sekeliling dan tidak melihat monster bintang lainnya. Sampai posisi susunan formasi hampir di luar jangkauan persepsi kekuatan mental Xia Ruofei, dia berbalik dan berjalan kembali. Untungnya, monster bintang yang melarikan diri tidak membiarkan Xia Ruofei menunggu terlalu lama. Mungkin monster bintang memiliki informasi kontak khusus mereka. Xia Ruofei tidak dapat menemukan monster bintang di hutan untuk waktu yang lama, tetapi bintang yang baru saja melarikan diri binatang itu, hanya butuh sekitar 10 menit untuk membunuh karabin dengan 20 monster bintang. Xia Ruofei telah kembali ke lokasi formasi saat ini, bersembunyi di balik batu besar. Kekuatan mentalnya merasakan bahwa monster bintang yang baru saja melarikan diri membawa temannya kembali untuk membalas dendam, dan dia segera disegarkan. Dia berdiri langsung dari balik batu dan menyapanya ke depan. Segera, monster bintang juga melihat sosok Xia Ruofei, mereka tiba-tiba meraung dengan keras, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat sedikit, dan mengipasi ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak terburu-buru, dia bahkan punya waktu untuk memastikan jumlah kumpulan monster bintang ini dan apakah ada monster bintang tingkat tinggi yang menakutkan di tim. Segera, dia memastikan bahwa kumpulan monster bintang ini, termasuk monster bintang yang baru saja melarikan diri, memiliki total 21, dan mereka semua adalah monster bintang perantara. Xia Ruofei tiba-tiba merasa lega, lalu berbalik dan lari menuju hutan. Bagaimana monster bintang bisa dengan mudah melepaskan Xia Ruofei? Oleh karena itu, mereka juga mempercepat satu demi satu dan mengejar Xia Ruofei. Jadi, adegan sebelumnya dipentaskan kembali. 21 monster bintang tidak jatuh, dan semuanya terjun ke dalam jangkauan susunan pembunuhan yang terperangkap. Mereka tiba-tiba terhalang oleh kabut yang tiba-tiba, dan tiba-tiba berubah menjadi 21 lalat tanpa kepala. Xia Ruofei muncul dari hutan. Dia dapat dengan mudah melihat posisi spesifik dari 21 monster bintang dalam formasi, dan matanya bersinar dengan tatapan tajam. Kali ini dia tidak ragu sama sekali. Sebelum monster bintang mencoba menghancurkan formasi dengan keras, dia telah mencubit teknik segel dan langsung melancarkan serangan ke monster bintang, dan dia tidak ingin menyelamatkan batu roh sama sekali. Langsung, sesuaikan formasi serangan semaksimal mungkin, semuanya diusahakan untuk waktu yang semaksimal mungkin. Tiba-tiba, dalam jangkauan formasi, cahaya hitam dan tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi hampir seluruh ruang formasi. Lampu buritan hitam ini tampak hidup, dan segera setelah muncul, mereka menemukan targetnya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat sedikit, dan mereka langsung menyerang monster bintang yang untuk sementara tidak dapat melihat. Suara dentuman dan dentuman tak ada habisnya. Dalam sekejap, ke-21 monster bintang terkena cahaya buritan hitam. Tiba-tiba, formasi itu penuh dengan api, dan monster bintang yang agung ini sangat malu saat ini. Mereka juga telah sampai pada akhir hidup mereka. Setelah beberapa saat, monster bintang terakhir juga berhenti meratap, mundur beberapa kali dan mengejang, lalu tidak ada suara. Xia Ruofei tidak perlu memastikan kehidupan dan kematian monster bintang itu, karena dia dapat melihat melalui penglihatan cermin persepsi bahwa kemajuan tugasnya telah diperbarui menjadi 37/100. Tadinya 16/100, sekarang menjadi 37/100, artinya dia membunuh 21 monster bintang lagi. Dengan kata lain, tidak satu pun dari 21 monster bintang ini yang selamat, dan semuanya dibunuh oleh barisan pembunuh yang terperangkap. Xia Ruofei hanya menyisakan waktu setengah menit untuk menikmati kegembiraan ini. Kemudian, dia dengan cepat menghapus formasi, menyingkirkan berbagai bahan formasi, dan setelah melemparkannya ke ruang peta roh sesuka hati, Xia Ruofei terus masuk jauh ke dalam hutan lagi, mencari target baru. Xia Ruofei menemukan bahwa metode ini bekerja dengan baik, dan efisiensi berburu monster bintang juga meningkat pesat.
Di waktu berikutnya, Xia Ruofei memobilisasi dirinya secara ekstrim, dan segera mengikuti pola yang sama, membunuh dua kelompok dari 43 monster bintang perantara. Dengan cara ini, kemajuan tugasnya juga mencapai 80/100. Dan jika dia ingin memecahkan rekor, dia punya waktu sekitar 30 menit lagi. Dia harus membunuh 20 monster bintang perantara dalam waktu setengah jam, jika tidak, upaya sebelumnya akan sia-sia. Faktanya, kepercayaan diri Xia Ruofei saat ini masih sangat tinggi, karena dia akan bertemu dengan beberapa kumpulan monster bintang tingkat menengah, jumlahnya lebih dari 20. Jadi selama dia dapat menemukan monster bintang tingkat menengah dengan lancar, dan memutar ulang trik lama, kalahkan dan buat formasi, tunggu sampai membawa tentara penyelamat, kemungkinan besar itu akan dilakukan dalam satu gelombang. Xia Ruofei terus mencari di hutan. Dia memperkirakan setelah dia sampai di lantai 2 menara percobaan, dia telah berjalan lebih dari 200 km. Jelas sekali, hutannya cukup luas, yang berada di luar imajinasi Xia Ruofei. Xia Ruofei mencari ke depan sambil memikirkannya di dalam hatinya. Tentu saja, Ling Qingsui paling mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, pengalaman tempur Ling Qingsui hampir nol, tetapi ada bahaya di menara percobaan ini. Pada saat ini, Xia Ruofei mendengar derit dari depan kanannya. Dia tiba-tiba berhenti dengan waspada dan memperhatikan dengan waspada ke arah suara. Saat ini, Xia Ruofei tidak lagi memiliki pikiran sembarangan. Dapat dikatakan bahwa energinya sangat terkonsentrasi karena dia sendiri menjaga keadaan divergensi dan mendeteksi kekuatan mentalnya, tetapi dia tidak menemukan kelainan apapun pada jangkauan kekuatan mentalnya, dan mengeluarkan suara. Lokasinya hanya berjarak 100 meter darinya, dan jangkauan persepsi kekuatan mental jauh lebih besar dari ini. Apa itu? Mengapa Anda bisa lolos dari deteksi kekuatan mental? Xia Ruofei memiliki terlalu banyak tanda tanya di benaknya, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menemukan intinya. Yang paling mendesak adalah mencari tahu sumber suara tersebut dan memastikan aman. Xia Ruofei tampak serius, memusatkan pandangannya pada tempat di mana suara itu baru saja dibuat, dan menjelajah ke arah kanan depan selangkah demi selangkah. Pada saat ini, derit lainnya terdengar jelas di telinga Xia Ruofei. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan krisis yang ekstrim, dan rasa dinginnya langsung muncul. Xia Ruofei masih sangat percaya diri dengan indera keenamnya, dia berhenti untuk pertama kalinya, lalu mundur dengan cepat dan tegas. Namun, saat Xia Ruofei melangkah mundur dan ingin mengungsi dari sini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari arah di mana suara itu dibuat. Xia Ruofei baru saja mendengar suara ini, dan merasa jantungnya terinjak-injak. Dia tidak berani menoleh, dan memanggil Ku Shuang Feijian sambil berlari, memikirkan untuk mengarahkan Yu Jian untuk melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam hutan, tapi indera keenam memberitahunya bahwa ini adalah orang yang sangat berbahaya. Benar saja, Xia Ruofei baru saja menginjak Ku Shuang Feijian, dan mendengar suara berderit yang tak ada habisnya, disertai dengan suara menusuk dari dahan yang digantung. Xia Ruofei mengertakkan gigi dan mendorong pedang terbang Ku Shuang ke kecepatan maksimumnya, tetapi setelah 10 menit, monster bintang tingkat tinggi di belakangnya masih mengejar semakin dekat, sekarang hanya berjarak 2 atau 3 meter dari Xia Ruofei. Dan konsumsi Xia Ruofei juga sangat besar, untungnya, dia mendapatkan Chu Yuanzu sebelumnya, dan memiliki cadangan vitalitas yang cukup, jika tidak, dia akan menjadi terlalu lemah sekarang. Rao begitu, Xia Ruofei juga merasakan krisis besar. Binatang bintang tingkat tinggi juga seharusnya menggunakan kecepatannya secara ekstrim, jika tidak, pada jarak sedekat itu, selama ia menyerang lagi dan meningkatkan kecepatannya sebanyak 1 gigi, ia akan dapat langsung menyerang Xia Ruofei. Ini juga beruntung karena Star Beast tidak memiliki metode serangan jarak jauh, jika tidak, Xia Ruofei tidak akan memiliki cukup nyawa untuk memiliki 9 nyawa. Tentu saja, jika monster bintang tingkat tinggi benar-benar dapat melancarkan serangan jarak jauh, maka dia tidak boleh peduli tentang apapun. Pertama-tama bersembunyi langsung di ruang peta spiritual, dia relatif percaya diri dengan gulungan gambar spiritual, dia merasa bahkan jika dilihat oleh monster bintang senior pada saat dia bersembunyi di gulungan gambar spiritual, monster bintang itu mungkin tidak dapat menghancurkan gulungan gambar tersebut.
Setelah beberapa kali melarikan diri dan memutarbalikkan, Xia Ruofei akhirnya mengatur barisan pembunuh yang terperangkap. Dalam hal ini, dia secara alami tidak dapat lagi main di bak formasi. Untungnya, dia memburu monster bintang perantara hari ini, dan dia telah menyusun formasi yang sama beberapa kali, ditambah formasi itu sendiri dirancang sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa kemahirannya sangat tinggi, bahkan dalam gerakan berkecepatan tinggi ini. Di negara tersebut, kemungkinan terjadinya kesalahan juga sangat kecil. Setelah menyiapkan formasi, Xia Ruofei tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia secara kasar menilai arah dan terjun ke dalam rentang formasi yang telah ditentukan. Binatang bintang tingkat lanjut secara alami tidak ragu-ragu, dan mengikuti Xia Ruofei setelahnya. Faktanya, monster bintang tingkat tinggi sudah marah saat ini. Seorang biksu manusia tahap inti emas mampu berlari dengan sangat baik. Di depan monster bintang yang terkenal dengan kecepatannya, dia melarikan diri selama 10 menit dan tidak tertangkap. Ini hanyalah klan monster bintang. Malu, terutama itu adalah monster bintang tingkat tinggi yang mulia. Selain itu, monster bintang tingkat tinggi ini tidak tahu apa yang kadang-kadang dibuang Xia Ruofei selama pelariannya. Dia pikir dia melempar barang dengan panik. Xia Ruofei dan monster bintang tingkat lanjut mengejar dan melarikan diri, dan memasuki jangkauan formasi dalam sekejap mata. Xia Ruofei telah menyiapkan Yin Jue. Begitu dia memasuki jangkauan formasi, dia langsung mengaktifkan formasi pembunuhan yang terperangkap ini. Pada saat ini, monster bintang senior kebetulan mengejarnya, dan waktunya tepat. Setelah Xia Ruofei memulai formasi, dia segera berlari ke arah yang telah dia perhitungkan sejak lama. Dan setelah monster bintang tingkat tinggi terperangkap dalam formasi, dia tiba-tiba merasakan warna putih kosong di depannya, dan tiba-tiba kehilangan jejak Xia Ruofei. Perubahan mendadak ini membuat monster bintang tingkat tinggi ini marah. Awalnya, ia mengira bahwa ketika berhadapan dengan biksu manusia kecil dari periode inti emas, dapat dikatakan bahwa ia ditangkap dengan tangan, namun ia tidak menyangka bahwa biksu manusia ini dapat terbang dengan pedang di menara percobaan, sehingga membuatnya keunggulan kecepatan yang paling dibanggakan tidak dimanfaatkan sepenuhnya, dan kemudian entah kenapa jatuh ke dalam formasi, benar-benar tersesat. Binatang bintang senior itu meraung dengan liar, dan cakarnya yang besar menamparkan ke arah depan dengan keras. Tiba-tiba, debu membubung, dan tanah hancur menjadi lubang besar. Setelah memulai formasi, Xia Ruofei segera menjauh dari monster bintang tingkat lanjut, dan pada saat yang sama memperhatikan dengan cermat setiap gerakan monster bintang tersebut. Sekarang monster bintang tingkat tinggi ini berada dalam formasi, dia dapat dengan mudah mengetahui keberadaan lawannya. Melihat pukulan marah dari monster bintang senior, sebuah lubang besar langsung muncul di tanah, dan Xia Ruofei hanya bisa sedikit mengernyit. Kekuatan destruktif dari serangan monster bintang tingkat lanjut sungguh luar biasa, dan kekuatan serangan monster bintang perantara bukanlah suatu urutan besarnya. Meskipun monster bintang ini menyerang secara acak dalam formasi, setelah kucing buta mengenai tikus mati dan mengenai simpul kunci formasi, ia tetap akan merusak formasi. Beberapa formasi pertama menjebak monster bintang perantara. Kekuatan serangan mereka relatif lemah, dan formasi tersebut memiliki ciri utama, yaitu kekuatan serangan dapat disebarkan dan dibagi rata oleh seluruh bagian formasi, sehingga serangan mereka tampak tidak sakit lagi. Tapi monster bintang tingkat lanjut berbeda. Setiap kali menyerang, kekuatan penghancurnya sangat besar. Alasan mengapa formasi dapat membubarkan serangan juga disadari oleh karakteristik formasi tersebut. Dan serangan intensitas tinggi dalam waktu singkat, pola formasi set ini tidak memiliki waktu untuk membubarkannya, dan sebagian energi harus langsung diterapkan ke titik serangan. Dengan cara ini, mudah menyebabkan kerusakan pada formasi. Xia Ruofei datang ke tengah formasi dengan kecepatan tercepat, yang lebih nyaman baginya untuk mengontrol formasi. Dalam waktu 10 detik yang begitu singkat, serangan monster bintang tingkat lanjut telah mengenai titik kunci formasi sebanyak 3 kali, dan setiap kali menyebabkan beberapa kerusakan pada formasi. Meski bisa bertahan dalam waktu singkat, namun membutuhkan waktu lebih lama. Jika lebih lama, monster bintang tingkat tinggi ini kemungkinan besar akan melarikan diri. Ketika formasinya rusak, Xia Ruofei tidak akan memiliki kartu lain, jadi dia hanya bisa bersembunyi di ruang peta spiritual.
Inilah yang tidak ingin dilihat Xia Ruofei. Dia bernapas sedikit, dan segera mencubit segel itu dengan tangannya, mendesak formasi untuk menyerang monster bintang tingkat lanjut. Menghadapi lawan yang begitu menakutkan, Xia Ruofei tidak berani tinggal sama sekali, dan tidak khawatir tentang konsumsi formasi sama sekali. Secara langsung serangan maksimal akan dihancurkan jika formasinya tidak kejam dan brutal, dan masih banyak yang tersisa. Lingxi juga tidak ada artinya. Binatang bintang tingkat tinggi menyerang beberapa kali dan menghantam pecahan batu di tanah, tetapi formasinya hanya sedikit bergoyang, dan untuk saat ini tidak melukai tulang, jadi bidang penglihatannya masih putih, jarak pandangnya masih putih, sangat rendah, dan sekelilingnya tebal kabut putih. Hal ini membuatnya semakin gelisah di dalam hatinya, dan menjadi semakin ganas. Tentu saja, monster bintang tingkat tinggi ini mengira dia akan menghancurkannya terus-menerus. Faktanya, ia telah terpengaruh oleh formasi sejak lama, dan telah berbalik dalam jarak yang kecil. Ciri formasi ini sangat efektif untuk menjebak musuh. Namun dalam hal ini juga terdapat beberapa efek negatifnya, yaitu monster bintang tingkat tinggi telah berputar-putar di area ini, sehingga serangannya pada dasarnya jatuh pada beberapa node formasi di area ini. Dengan cara ini, kerusakan pada node-node ini terus-menerus terjadi. Jika kerusakan ini terjadi sampai tingkat tertentu, pasti akan berdampak besar pada formasi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Xia Ruofei ingin melancarkan serangan. Setelah efisiensi serangan formasi didesak, serangkaian cahaya hitam tajam muncul di kabut putih. Cahaya tajam ini lebih padat dari sebelumnya, hampir luar biasa, dan tidak ada celah sama sekali. Binatang bintang tingkat lanjut juga segera menyadari bahayanya. Ia meraung dan mengayunkan cakarnya dengan cepat. Kecepatannya membuat Xia Ruofei sedikit terkejut. Dia hampir tidak bisa melihat cakar monster bintang tingkat lanjut itu, tetapi hanya melihat sisa-sisa yang tidak bisa ditembus bayangan. Binatang bintang tingkat tinggi ini juga menyatukan kepala dan tubuhnya, bersembunyi sepenuhnya di dalam garis pertahanan yang dibentuk oleh cakarnya sendiri. Suara berderak terus berdering. Limang hitam itu dengan cepat mendatangi monster bintang senior itu, tetapi mereka semua tersapu oleh cakarnya, masing-masing menyimpang dari arah, dan tidak ada satupun yang jatuh ke atasnya. Xia Ruofei tidak bisa menahan cemberutnya, dia terus mengetik taktik segel, mendesak formasi untuk terus menyerang. Serangan terus-menerus terbesar seperti ini tentu saja sangat mahal. Tumpukan batu roh yang seperti bukit perlahan menjadi lebih pendek dan lebih kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xia Ruofei membuang sekumpulan kristal roh sambil mempertahankan formasi. Ini adalah kristal energi yang lebih murni daripada Lingxi. Saat ini, cadangan energi Xia Ruofei sangat mencukupi, meskipun formasi terus mempertahankan serangan maksimal, dapat memakan waktu lama. Namun masalahnya adalah kecepatan serangan pria buritan berkulit hitam ini masih belum cukup cepat dibandingkan dengan kemampuan reaksi monster bintang tingkat lanjut. Oleh karena itu, monster bintang tingkat tinggi dapat memblokir semua limang, dan kadang-kadang satu atau dua kebocoran, dia juga dapat menggunakan tubuh fleksibelnya untuk melarikan diri dengan mudah. Dengan kata lain, konsumsi tinggi yang terus-menerus justru menghasilkan pekerjaan yang sia-sia. Xia Ruofei sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan giginya, sambil terus mendorong formasi, sementara tubuhnya berkedip, dia mengikuti rute tertentu dan menyentuh posisi monster bintang tingkat lanjut. Karena rumah-rumah hitam untuk sementara tidak dapat berfungsi, Xia Ruofei tidak punya pilihan selain menambahkan api sendiri. Jika dia berada di luar formasi, dia pasti tidak berani. Binatang bintang tingkat lanjut adalah kekuatan dari tahap jiwa yang baru lahir. Ini jauh lebih kuat daripada orang pertama di dunia kultivasi yang ditemui Chen Nan Feng Xia. Ruofei, jika Anda berhadapan langsung, Xia Ruofei tidak punya apa-apa peluang untuk menang. Namun, dengan bantuan formasi, Xia Ruofei juga mendapatkan kepercayaan diri. Dia dapat dengan jelas mengamati tindakan monster bintang tingkat lanjut, tetapi monster bintang tingkat lanjut itu buta dan tuli, sama sekali tidak dapat melihat sekeliling. Tanpa niat menghitung, bersembunyi di kegelapan dan melakukan gerakan kecil, Xia Ruofei merasa dia masih baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, Xia Ruofei telah tiba di dekat monster bintang tingkat lanjut, tetapi monster bintang tingkat lanjut masih tidak menyadarinya.
Sebagian besar perhatiannya digunakan untuk menahan cahaya hitam yang tajam. Pikiran Xia Ruofei bergerak sedikit, dan dengan sejumput pedang di tangannya, Kushuang Feijian menikam ke arah monster bintang yang maju itu tanpa suara. Sudut di mana Kushuang Feijian menembus monster bintang tingkat lanjut berada tepat di belakang samping dan mengarah ke posisi di bawah tulang rusuk monster bintang tersebut. Binatang bintang tingkat lanjut itu melambaikan kaki depannya untuk menahan cahaya hitam yang tajam, dan pintu kosong terbuka lebar di bawah tulang rusuknya. Saat mendekati monster bintang tingkat lanjut, Kushuang Feijian tiba-tiba berakselerasi. Suara siulan mencapai telinga monster bintang itu, dan ia menemukan pedang terbang Kushuang yang baru saja muncul dari kabut. Binatang bintang tingkat tinggi itu terkejut dan marah, dan meraung dengan liar, menendang punggungnya dengan keras, nyaris tidak menghindari titik vitalnya, dan pedang terbang Kushuang menembus armor berskala keras di punggungnya. Hanya mendengar suara ding, beberapa percikan api, monster bintang tingkat lanjut tidak terluka, dan Kushuang Feijian bahkan tidak dapat meninggalkan jejak pada monster bintang itu. Namun, monster bintang tingkat tinggi ini dengan tergesa-gesa menghindari Kushuang Feijian, yang pasti menyebabkan celah dalam pertahanan. Semburan cahaya hitam tajam melewati bayangan cakarnya, dan mendarat di kaki depannya dengan keras. Xia Ruofei menggunakan susunan pembunuh yang terperangkap untuk membunuh monster bintang perantara beberapa kali sebelumnya, selama cahaya buritan hitam semacam ini menimpa monster bintang, pada dasarnya itu bisa langsung membentuk luka tembus. Namun setelah target serangan diubah menjadi monster bintang tingkat lanjut, efek serangannya tidak memuaskan. Cahaya hitam tajam hanya menembus kurang dari 1 inci sebelum menghabiskan energinya dan langsung menghilang. Tapi bagaimanapun, itu meninggalkan luka kecil pada monster bintang itu, dan darah merah mengucur dari lukanya. Binatang bintang senior itu berteriak dengan keras, dan dia hampir melarikan diri sepenuhnya. Seorang biksu manusia kecil pada tahap inti emas, secara tak terduga membiarkannya dilukis, apa yang setara dengan ini. Seolah-olah seseorang digigit semut, dan dia kehilangan sepotong daging, sungguh tidak terbayangkan. Binatang bintang tingkat lanjut yang memasuki kondisi kekerasan memancarkan aura yang menakutkan. Dengan tendangan tajam di kuku punggungnya, seluruh tubuhnya bergegas menuju cahaya hitam tajam, lalu tubuhnya meringkuk, menutupi semua titik penting, dan dia menggunakan sisik punggungnya yang paling keras untuk membawa sisa cahaya tajam. Tapi mereka sendiri melancarkan serangan sengit di depan. Suara berdebar tidak ada habisnya. Di antaranya, ada suara pria berkulit hitam dan tajam yang memukul monster bintang tingkat tinggi, dan lebih banyak lagi suara penghancuran sewenang-wenang dari monster bintang tingkat tinggi. Hanya dalam beberapa detik, monster bintang tingkat tinggi itu dihantam oleh Limang 3 kali, dan ia juga mengerahkan kekuatan penghancur terbesarnya, menghantam puing-puing dan cipratan, dan formasinya bahkan lebih goyah. Karena dalam waktu singkat ini, satu node formasi diserang terus-menerus, dan kerusakannya sudah parah. Wajah Xia Ruofei juga agak jelek. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan formasi, terus-menerus mengirimkan serangan terkuat, dan pada saat yang sama, dia terus mengendalikan pedang terbang Kushuang untuk menyerang monster bintang tingkat lanjut. Pada level ini, tergantung siapa yang bisa bertahan. Jika formasi runtuh terlebih dahulu, bahkan jika monster bintang tingkat tinggi terluka parah, Xia Ruofei akan segera melarikan diri, dan tidak akan pernah ada kebetulan sedikit pun. Dan jika monster bintang tingkat lanjut tidak dapat bertahan terlebih dahulu, maka itu berarti kehilangan nyawanya. Pada saat ini, luka pertama pada tubuh monster bintang senior itu ditusuk oleh cahaya hitam tajam, dan nyala api kecil mulai muncul. Xia Ruofei melihat ini, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Tampaknya metode serangan yang hitam, ganas, dan kuat ini masih efektif melawan monster bintang tingkat lanjut. Aku hanya tidak tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh nyala api ini pada monster bintang tingkat lanjut. Binatang bintang tingkat tinggi itu tidak bisa menahan guncangan hatinya ketika dia melihat api dari kaki depannya, dan di saat yang sama dia mengeluarkan raungan yang keras. Mata Xia Ruofei berbinar, dan tampaknya monster bintang tingkat tinggi pun masih memiliki ketakutan alami terhadap api, dan api tampaknya menimbulkan lebih banyak kerusakan pada mereka daripada serangan fisik sederhana. Segera setelah itu, api mulai muncul dari belakang monster bintang tingkat lanjut itu. Ia menjerit kesakitan,
dan kecepatan ayunan kakinya melambat tanpa sadar. Serangannya telah melemah, dan tekanan pada formasi juga berkurang banyak. Namun, simpul formasi yang telah mengalami beberapa serangan masih terkena serangan tersebut dan telah dihapuskan sepenuhnya. Ada celah dalam formasi, dan kabut putih tiba-tiba menyebar. Sakit kepala terbesar bagi Xia Ruofei adalah kerusakan pada node ini, berarti fungsi menjebak musuh sangat berkurang. Benar saja, monster bintang tingkat tinggi itu terus-menerus melompat ke depan di tengah jeritan kesakitan, dan efek formasinya semakin melemah. Tiba-tiba ia memasuki kedalaman formasi, mendekati posisi inti formasi, dan terjadi kekerasan. Serangannya tetap tidak terkendali. Semakin dekat jaraknya dengan inti formasi, semakin penting simpul-simpul formasi tersebut. Xia Ruofei melihat monster bintang tingkat tinggi di sekujur tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menutup telepon, melainkan mulai menyerang node formasi yang lebih penting, dan mau tidak mau merasakan sakit kepala.